Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Tiba-tiba menjadi seorang istri dari sahabat kakaknya. Kaki jenjang seorang gadis tampak berlari kecil memasuki rumah sakit. Wajahnya yang cantik itu tertutup oleh air mata yang terus mengalir di pipinya. Dia sudah tak mempedulikan penampilannya yang kacau, karena terus mencari seseorang yang paling berarti dalam hidupnya. Satu-satunya orang yang ia punya di dunia ini. Suster, pasien atas nama Angga yang baru masuk karena kecelakaan. Suaranya terdengar bergetar karena tangisannya. Ada di ruang IGD, tunjuk suster tadi ke ruang IGD pada Anga. Nama gadis itu Anga, Bunga Kenanga. Dia yang baru saja pulang dari kampusnya mendapatkan kabar bahwa kakaknya mengalami kecelakaan. Kak, gimana Kak Angga? Tanya Anga pada 6 orang yang menunggu di depan IGD. Mereka adalah sahabat Angga, Aditya, Wira, Nanda, Rizky, Dwi, dan Dia. Kenanga cukup mengenal mereka semua karena cukup sering datang ke rumah. Di dalam, masuklah, jawab Wira. Pria yang memiliki jambang di seluruh rahangnya itu juga terlihat khawatir. Anga bergegas masuk bahkan sempat mendorong pintu ruangan itu dengan keras karena terlalu panik. Padahal dia adalah gadis yang begitu lembut. Kak Angga, kenapa jadi kayak gini Hicks? Anga ingin sekali memeluk kakaknya. Namun tubuh Angga yang penuh luka juga alat medis membuat Anga takut menyakiti Angga. Anga benar ketakutan. Selama ini Anga hanya hidup berdua bersama kakaknya. Kedua orang tua mereka telah meninggal karena kecelakaan saat Anga berusia 10 tahun. Hidup Anga sangat bergantung pada kakaknya selama ini. Angga yang begitu menyayangi adiknya selalu menjaga dan merawatnya dengan baik. Bahkan Angga terkesan memanjakan Anga. Walau sekarang Anga sudah memasuki bulan pertama semester akhir pendidikan sarjananya. Tapi Anga masih seperti anak kecil yang terkadang begitu manja. Kakak, Hicks. Ja, ngana, ngiska, kak ngapa, pa, suara Angga sudah tersendat. Kalau begitu, bagaimana mungkin Anga tidak menangis? Anga, kamu harus kuat kalau kak nggak ada. Kakak ngomong apa? Kakak harus kuat, kakak harus sembuh setelah ini. Aku yakin kakak bisa sembuh. Anga tidak ingin mendengar apapun dari Angga yang seakan mengucapkan kalimat perpisahan. Anga tidak mau sendirian di dunia ini. Dia tidak mau kehilangan kakaknya. Dia tidak bisa hidup tanpa kakaknya. Dek, kaksu, dah nggaku, Semua yang ada di ruangan itu tampak menitikkan air mata. Melihat sahabat mereka terbaring penuh luka dengan kata perpisahan tentu saja membuat mereka sedih. Enggak kak, jangan tinggalin Anga. Kalau kakak pergi, Anga sama siapa? Anga nggak punya siapa lagi selain kakak di dunia ini. Anga terus menggeleng menolak ucapan Angga. Bagaimana mungkin kakaknya itu tega ingin meninggalkannya sendirian di dunia ini? Sedangkan Anga saja belum lulus kuliah dan belum bisa membalas kebaikan kakaknya. Anga belum bisa membanggakan kakaknya.
Yang Angga inginkan adalah mereka bersama sampai tua nanti. Bersama keluarga kecil mereka masing-masing. Bukan seperti ucapan Angga tadi yang dia inginkan. Kak, kamu gak bakalan diri di dunia ini, Dek. Angga menoleh ke arah sahabatnya. Ditya, lirih Angga meminta Adit mendekat. Gue di sini enggak, Adit berdiri di seberang Angga. Dit, gue boleh minta tolong sama lo? Beberapa kali Angga sempat menarik nafasnya hanya untuk mengucapkan satu kalimat. Iya enggak, minta tolong apa? Kalau gue bisa, gue pasti bantu lo. Tuh, long nih, gahi adik gue, Dit. Apa? Seru semua yang mendengar permintaan Angga termasuk juga Angga. Kak, apa maksud kakak? Angga tak suka dengan permintaan aneh dari Angga itu. Enggak, lo pasti bisa melewati ini semua. Lo jangan ngaco. Adit tahu kalau pikiran Angga sedang kacau, makanya Angga meminta hal aneh kepadanya. Iya enggak, lo pasti sembuh. Jangan berpikir yang macem-macem. Dia ikut bicara. Enggak Dit, gue enggak ada waktu lagi. Gue mohon sama lo. Gue tip Angga, tuh, long jaga dia Dit. Malo yang bisa gue percaya. Gue mohon Dit. Angga, kita semua akan bantu lo jaga Angga. Tapi lo harus sembuh. Kita semua sudah anggap Angga adik kita sendiri. Nanda yang paling sering bercanda kini tampak serius. Sejak tadi dia ketakutan melihat luka di tubuh Angga, juga kedua kaki Angga yang patah, kata dokter. Tuh, long kabul, kan permintaan gue ini Dit. Gue bisa pergi deh, ngan tenang ka, lo angasa, malo. Angga menggenggam tangan Adit dengan kuat. Kak, kenapa kakak gak jaga aku sendiri? Kenapa kakak harus minta tolong sama Kak Adit? Harusnya kakak yang ada buat aku. Jadi kakak harus sembuh. Angga sebenarnya tidak ada tenaga lagi untuk membantah kakaknya. Dia terlalu lelah karena terusan menangis. Enggak dek, waktu kak buat jagamu sudah habis. Sekarang, kak menyerahkanmu sama Adit. Mau kan Dit, gue mohon. Adit tampak menatap ke arah sahabatnya. Wira tampak menganggukkan kepalanya, sementara yang lain menolak dengan menggelengkan kepalanya pada Adit. Tapi Adit sungguh kalut, Angga adalah sahabat terbaiknya di antara yang lain. Angga juga yang selalu membantu saat Adit kesusahan. Sudah tak terhitung lagi bagaimana besarnya jasa Angga kepadanya. Dit, mohon, lirih Angga lagi dengan penuh harap. Di antara ketiga sahabatnya, Angga paling percaya pada Wira dan Adit. Tapi Wira sudah menikah dengan Dwi. Tinggal Nanda yang player, juga Rizky yang kekanakan. Menurutnya, Adit adalah orang yang paling pas untuk mendampingi adiknya. Angga sudah tahu betul sikap Aditya bagaimana daripada Nanda dan Rizky. Adit menarik nafasnya begitu dalam. Mungkin langkah yang ia ambil kali ini salah. Tapi dia teringat bagaimana saat Adit datang ke kota metropolitan pertama kalinya. Hanya ada Angga yang selalu membantunya. Angga kini beralih menatap Angga yang terus menangis sesenggukan di samping kakaknya. Oke enggak, gue akan menikahi Angga. Semua terkejut dengan jawaban dari Aditya.
Anga sampai tak bisa berkata-kata. Dia sudah dihadapkan dengan kakaknya yang tak berdaya. Ditambah lagi harus mengikuti keinginan kakaknya untuk menikah dengan pria yang sama sekali tidak ia cintai. Ma, kasih banyak dit. Gue seneng banget. Anga, kamu mau kan menikah sama kak Adit kak mohon. Meski hati menolak, meski dia juga tak mencintai Aditya sama sekali, tapi Anga akhirnya mengangguk dengan pelan. Lo yakin dit? Tanya Rizky. Dia khawatir karena Adit dan Anga sama terpaksa menjalani pernikahan itu. Gue yakin. Jawaban dari Adit membuat para sahabatnya tak bisa berbuat banyak. Mereka segera menyiapkan semuanya. Termasuk mengurus surat keperluan pernikahan serta mas kawin untuk menikahi Anga. Pernikahan pun digelar malam hari di rumah sakit itu. Dengan terbata Angga menikahkan adik satunya dengan sahabat baiknya sendiri. Disambut dengan suara lantang dari Adit yang terdengar tanpa keraguan sedikit pun. Bagaimana saksi? Sah. Alhamdulillah. Air mata Anga tak terbendung lagi. Tangisnya pecah di hadapan mereka semua. Tak pernah terbayangkan baginya untuk menikah di situasi seperti itu. Dek, sekarang kak bisa pergi dengan tenang. Mata Angga juga sudah basah sejak tadi. Impiannya untuk menjadi wali nikah Anga sudah terwujud. Kakak harus sembuh setelah ini. Anga nggak mau tahu. Angga hanya menanggapi permintaan adiknya dengan senyum tipis. Dit, gue tip adik gue. Tuh, long jaga dia dan saya. Ngi dia seperti gue menya, yang inya selama ini. Gue bakalan jaga dia, enggak, gue janji. Angga kembali tersenyum dengan tipis. Perlahan matanya mulai tertutup dan dress berwarna putih milik Anga sudah berubah warna menjadi kecoklatan karena terkena tanah yang basah di pusara kakaknya. Anga terus memeluk gundukan tanah penuh bunga mawar yang wanginya semerbak itu dengan tangisan pilu. Tak peduli rintik hujan yang terus menghujam tubuhnya saat ini, dia hanya tak ingin meninggalkan kakaknya sendirian di sana. Kenapa kakak tega sama Anga? Kenapa ninggalin Anga sendirian di dunia ini? Anga, ayo kita pulang. Jangan buat kakakmu sedih karena lihat kamu kayak gini. Ikhlaskan kepergian kakakmu agar jalannya dipermudah sama Allah. Aditya terus membujuk istrinya untuk meninggalkan area pemakaman itu. Setelah Adit sah menikahi Anga secara agama dan negara, Angga langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Menyerahkan tanggung jawab untuk menjaga Anga pada Aditya. Nggak mau, aku mau sama Kak Angga di sini. Kalau Kak Adit mau pulang, pulang aja dulu. Angga tentu saja begitu terpukul dengan kepergian kakaknya. Dia hanya memiliki Angga sebagai satunya keluarga. Angga adalah orang yang Anga sayangi di dunia ini. Kepergian Angga yang begitu mendadak tentu saja menjadi pukulan paling berat setelah kepergian kedua orang tuanya dulu. Mulai saat ini Anga merasa dunianya tidak baik saja. Kepergian Angga seperti langit yang terasa runtuh tepat menimpa kepalanya. Sangat amat berat untuk dijalani. Ya udah kita tinggal aja dia di sini. Lagian dia yang mau kok.
Nyusahin aja. Anga mendongak menatap dia. Anga cukup terkejut pada sahabat kakaknya itu. Dia tak tahu kenapa sekarang dia begitu sinis kepadanya. Padahal dulu dia terlihat begitu baik pada Anga. Jaga omongan lo, dia masih berduka, bisik Dwi pada dia. Biarin aja, salah sendiri nyusahin. Dia langsung meninggalkan area pemakaman itu lebih dulu diikuti yang lainnya kecuali Aditya. Pria itu masih memayungi Anga yang seperti tak punya niat untuk pergi dari sana. Pulang ya dek, jangan buat kakakmu sedih. Anga sempat berpikir namun akhirnya mengangguk menerima tawaran Aditya. Pria dewasa yang umurnya terpaut 10 tahun dengan Anga itu mengulurkan tangannya untuk membantu Anya berdiri. Anga cukup terkejut tapi dia menerima uluran tangan Adit karena memang dia merasakan kebas pada kakinya. Mereka tiba di rumah peninggalan kedua orang tua Angga dan Anga. Rumah itu tampak begitu sepi karena memang pemakaman Angga dari rumah sakit langsung menuju ke tempat pemakaman. Kaki, ini apa? Anga tak tahu apa yang terjadi. Karena pagar rumahnya terdapat sebuah papan yang menyatakan rumah itu disita oleh bank. Ayo masuk dulu kakak jelaskan, ajak Adit. Kalian pulang aja dulu, biar gue yang jelasin semua sama Anga. Adit menoleh ke belakang menatap Dwi dan Wira yang masih berada di dalam mobil. Oke, gue cabut dulu. Kalau ada apa telepon aja. Adit hanya mengangguk dan membiarkan mobil milik pasangan suami istri itu pergi dari depan rumah Anga. Sementara Anga masih begitu bingung. Pasalnya kemarin saat dia pergi, tak ada apapun yang terpasang di pagar rumahnya itu. Adit membuka gerbang rumah yang cukup besar itu. Dia membawa Anga yang masih dengan beribu kebingungan masuk ke dalam rumah. Anga yang terlihat begitu lemah langsung terduduk di sofa ruang tamu. Dia merasa tak kuat lagi untuk berjalan menuju kamarnya di lantai 2. Dia juga tak peduli tanah yang menempel di bajunya akan mengotori sofa berwarna krim itu. Minum dulu biar lebih tenang. Anga menerima segelas air putih yang disodorkan Adit. Makasih kak, tapi sebenarnya ada apa ini? Adit tampak membuang nafas kasarnya, lalu duduk di samping Anga dengan memberi jarak sekitar 2 jengkal. Apa yang tertulis di depan itu benar deh. Mulai hari ini, kantor, rumah dan semua properti juga uang yang ada di rekening atas nama kakakmu disita oleh bank. Apa kak? Kenapa bisa? Ada apa lagi ini? Anga benar tak tahu apa. Sudah dari 5 bulan yang lalu, perusahaan kakak kamu bangkrut karena ditipu rekan kerjanya. Untuk menutupi kerugian perusahaan, kakak kamu pinjam uang besar ke bank pemerintah. Tapi karena perusahaan kakakmu sudah terlanjur hancur, dia tidak bisa cicil hutangnya sama sekali. Jadi sesuai perjanjian dengan pihak bank, mereka akan langsung menarik semua properti. Kalau Angga tidak mencicil hutangnya selama 3 bulan berturut-turut, dan puncaknya hari ini, mereka memberikan waktu sampai nanti malam. Untuk kamu membereskan barang kamu dan pergi dari sini. Bagaikan jatuh tertimpa tangga pula. Itu yang dirasakan Anga saat ini. Kenapa cobaan datang di waktu yang bersamaan?
Kalau begini ceritanya, Anga ingin sekali ikut pergi bersama kakaknya menyusul kedua orang tuanya. Kalau aku pergi dari sini, aku mau tinggal di mana, Kak? Ini rumahku satu-satunya. Aku juga nggak punya saudara atau uang sama sekali. Air mata Anga ternyata belum kering setelah dari kemarin dibuat menangisi kepergian Angga. Bahkan sekarang, rumahnya juga terlihat sepi. Dia tidak tahu asisten rumah tangganya kemana. Atau mungkin sudah pergi dari sana setelah tahu rumah itu disita oleh bank dan tak bisa membayar gaji mereka. Kamu ikut kakak, pulang ke rumah kakak? Apa kak? Kamu sekarang sudah menjadi istriku, jadi kamu ikut kakak pulang ke rumah. Ayo bersihkan dirimu dulu, kakak bantu bereskan barangmu. Anga kembali pasrah saat Aditya menuntunnya naik ke lantai 2 menuju kamarnya. Bukan pasrah, lebih tepatnya Anga seperti linglung dan tak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini. Cobaannya sungguh begitu berat, apalagi dia baru ingat kalau statusnya sudah berubah menjadi istri orang saat ini. Menjadi istri Aditya, sahabat dari kakaknya yang tidak begitu ia kenal. Anga hanya tahu nama pria itu Aditya. Siapa nama panjangnya pun tak tahu karena tadi malam saat penghulu menyebutkan nama Aditya, Anga tak mendengarnya sama sekali. Anga terlalu fokus pada kakaknya yang ternyata sedang bergelut dengan maut. Begitu berat kaki Anga melangkah keluar meninggalkan rumahnya. Satunya rumah yang menjadi tempat penuh kenangan bersama kedua orang tuanya, juga kakak tercintanya. Sekarang Anga harus meninggalkan rumah itu untuk selama-lamanya. Rumah itu sudah bukan miliknya lagi. Parahnya Anga mengetahuinya bersamaan dengan kepergian kakaknya. Anga benar jatuh ke dalam jurang yang begitu dalam. Ditinggal selama-lamanya oleh orang yang ia kasihi. Kakaknya bangkrut sampai rumah saja sudah tak punya. Yang Anga punya saat ini hanyalah 2 buah koper yang diseret oleh Aditya keluar dari rumahnya. Anga menatap kembali rumah penuh kenangan di belakangnya. Saat Aditya memasukkan barang milik Anga ke taksi online yang telah mereka pesan. Ayo dek, suara Aditya yang berat khas pria namun terdengar lembut itu sudah mulai akrab di telinga Anga sejak kemarin. Hanya mengangguk lalu menaiki taksi yang pintunya telah dibuka oleh pria yang telah menjadi suaminya saat ini. Sungguh lucunya dunia Anga, tiba menjadi seorang istri dari sahabat kakaknya sendiri. Apalagi kakaknya menikahkan Anga dalam kondisi sekarat di rumah sakit. Sungguh jauh dari pernikahan yang Anga impikan. Bahkan bisa dibilang di luar nalar. Anga melirik pria yang duduk diam sampingnya. Pria dewasa berusia 30 tahun sama dengan umur kakaknya. Pria yang sama sekali tidak Anga kenal begitu dekat sebelumnya, tapi sekarang sudah menjadi pemilik surga bagi Anga. Satu lagi yang tidak masuk di pikiran Anga saat ini. Dia memiliki suami yang usianya terpaut hampir 10 tahun darinya. Meski begitu, Anga tidak bisa mengelak kalau Aditya memang pria yang tampan dan karismatik. Aditya juga mempunyai tubuh yang tinggi serta bentuk badan yang bagus atau bisa disebut proporsional. Tapi menurut Anga,
Aditya lebih mirip seperti seorang model daripada seorang pegawai bank. Angga yakin, kalau Aditya berdiri di antara segerombolan pria, pasti Aditya menjadi pria yang paling menonjol karena pesonanya. Angga langsung menggelengkan kepalanya dengan cepat karena pikiran anehnya tadi. Dia malah menilai seorang pria sejauh itu. Angga kembali fokus menatap jalanan gelap di sampingnya. Dia tak lagi melirik ke arah Aditya. Selain karena malu, Angga juga tak tahu harus memulai obrolan dari mana. Wanita yang akan berusia 21 tahun beberapa bulan lagi itu merasa hafal dengan jalanan yang mereka lewati. Tapi Angga tak berani bertanya pada Aditya tentang kemana pria itu akan membawanya. Angga benar tidak tahu di mana rumah Aditya. Ayo turun dek, kita sudah sampai. Baru saja Angga ingin memejamkan matanya. Karena rasa kantuk akibat semalaman gak bisa tidur, suara Aditya membuatnya kembali terjaga. Kamu ngantuk ya? Ayo turun dulu, nanti istirahat di dalam. Angga melihat sekitarnya. Taksi online yang membawanya berhenti di depan rumah kecil. Dengan halaman yang bahkan lebih kecil dari ruang tamu rumah Angga. Tapi suasananya cukup sejuk karena terdapat pohon mangga yang cukup besar di depan rumah itu. Makasih ya Pak, sama Mas. Angga menoleh ke belakang, di mana Aditya yang kembali membawa 2 buah koper milik Angga. Biar aku yang bawa Kak. Angga merasa tak enak karena begitu menyusahkan Aditya. Biar aku aja, ini berat. Aditya mencegah Angga membawa kopernya sendiri. Padahal Angga juga tak yakin bisa mengangkat koper itu menaiki beberapa anak tangga di teras rumah Aditya. Masuklah. Angga menatap rumah yang berukuran kecil itu. Rumah itu hanya memiliki teras berukuran kecil, tanpa carport. Ruang tamu hanya berukuran 4 kali 5 meter. Juga 1 buah ruangan yang dindingnya bersebelahan langsung dengan ruang tamu. Angga menebak jika itu sebuah kamar. Karena tadi sekilas Angga melihat jendelanya menghadap ke depan rumah. Selamat datang di rumahku. Ini akan menjadi rumah kamu mulai sekarang. Tapi ini cuma rumah kontrak, dan maaf kalau belum bisa memberimu rumah yang layak sebagai suami. Angga memang pernah mendengar dari Angga kalau Aditya adalah orang Jawa yang merantau. Jadi tidak heran kalau Aditya mengontrak rumah di sana. Enggak apa-apa kok Kak. Ini lebih dari cukup daripada Angga harus tidur di jalanan. Angga kembali merasa sedih. Roda kehidupannya berputar begitu cepat hingga dia berada di titik terbawah. Dulu dia hidup berkecukupan dengan rumah besar, makanan enak. Mana naik mobil dan apa dilayani oleh asisten rumah tangga. Sekarang Angga harus menelan pil pahit karena kehidupannya tidak akan seperti dulu lagi. Kamu sudah punya aku, suamimu. Jadi aku gak akan membiarkan kamu tidur di jalanan. Angga memberanikan diri menatap Aditya. Sejak tadi malam setelah Aditya resmi mempersuntingnya, Angga tidak pernah menatap mata Aditya. Makasih banyak Kak Adit. Bibir Anya bergetar saat mengucapkan rasa terima kasihnya pada Aditya yang mau menampungnya. Itu sudah kewajibanku, jadi tidak perlu berterima kasih. Sudah jangan sedih lagi, sekarang lebih baik kamu istirahat aja.
Aku buat makan malam dulu, nanti aku panggil kalau sudah selesai. Aditya membuka pintu ruangan yang Anya tebak sebagai kamar tadi. Dan benar saja, itu adalah kamar milik Aditya. Kamarnya tak terlalu luas juga, hanya ada sebuah lemari besar juga ranjang dengan ukuran sedang. Kamarnya terlalu rapi untuk ukuran pria menurut Anga, tapi rasanya nyaman dan begitu harum seperti bau yang dimiliki Aditya. Istirahatlah di sini, jangan sungkan karena ini juga rumahmu sekarang. Kak, kalau aku tidur di sini, Kak Adit gimana? Anga kembali menatap Aditya dengan takut. Entah kenapa, setelah Aditya berubah status menjadi suaminya, Anga menjadi malu untuk berdekatan apalagi menatap mata Aditya. Ya tidur di sini, kita kan sudah menikah. Ah, apakah? Anga terkejut sampai matanya ikut melebar. Tapi melihat ekspresi Anga yang itu, Aditya justru terkekeh. Malam ini aku tidur di luar. Besok baru kita bicara ke depannya gimana. Sekarang aku masak buat makan malam dulu karena kamu belum makan sama sekali. Iya Kak. Nggak usah takut sama aku nggak gigit kok. Aditya sempat mengacak rambut Anga dengan lembut sebelum keluar dari kamar itu. Anga memegang dadanya yang terasa berdenyut dengan detak jantungnya yang terasa begitu cepat. Apa itu tadi? Baru diusap kepala aja loh Nga. Masa udah bisa buat serangan jantung kayak gini? Anga baru terbangun setelah mendengar suara berisik dari dapur. Anga juga terkejut karena dia baru bangun saat matahari sudah lumayan tinggi. Padahal dia menumpang di rumah orang dan harusnya tahu diri. Semalam setelah makan malam, Anga memang langsung tertidur sampai pagi. Dia bahkan tidak tahu Aditya tidur di mana, di kamar bersamanya atau tidur di ruang tamu. Anga keluar dari kamar langsung menuju dapur. Dilihatnya pria gagah itu sedang mencuci piring juga peralatan masak. Anga juga melihat di meja makan sudah tersedia 2 piring nasi goreng. Yang terlihat masih panas lengkap dengan telur mata sapi di atasnya. Kamu sudah bangun? Aditya menyadari kedatangan Anga. Iya Kak, maaf aku kesiangan. Anga merasa tak enak hati. Apalagi Aditya juga sudah selesai memasak. Nggak apa-apa. Aku tahu kalau kamu capek. Aditya mengeringkan kedua tangannya setelah menyelesaikan cucian piringnya. Ayo sarapan dulu. Setelah ini ada yang mau aku bicarakan sebelum aku berangkat kerja. Iya, Kak. Mereka berdiam duduk berhadapan di sebuah meja makan yang ukurannya tidak cukup besar. Anga mulai menyuap nasi goreng buatan Aditya setelah Aditya memakannya lebih dulu. Anga memuji kepiawaian Aditya dalam hal memasak. Tadi malam saat dia mencoba pertama kali masakan Aditya, Anga langsung menyukainya. Nasi goreng yang sedang ia lahap juga begitu enak. Anga tak menyangka kalau Aditya pandai memasak. Sedangkan dia, sebagai seorang wanita, menggoreng telur saja tidak bisa. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Anga malu karena harusnya dia yang memasak untuk Aditya, bukan sebaliknya. Anya merasakan definisi tidak tahu diri yang sebenarnya. Sudah menumpang gratis, bangun siang, makan pun dimasakkan, cuci piring juga tidak. Tampaknya setelah ini Anga harus mulai belajar menjadi wanita yang sebenarnya.
Uhuk, uhuk. Angga tersedak karena pertanyaan Aditya yang tiba-tiba. Minum dulu, maaf membuatmu kaget. Angga menerima segelas air putih yang disodorkan Aditya. Pria itu juga beranjak dan menepuk pelan punggung Angga. Enggak apa-apa, Kak. Aditya kembali duduk saat Angga sudah kembali tenang. Masakan Kak Adit enak, enak banget malahan. Aku yang wanita aja malah nggak bisa masak. Nggak ada yang mengharuskan wanita bisa masak. Jadi jangan malu. Justru kata Aditya itu malah membuat Angga semakin malu. Sepertinya Angga benar harus belajar memasak setelah ini. Saat Angga keluar dari kamar mandi, Aditya sudah rapi dengan kemeja lengan panjang berwarna biru laut juga celana bahan warna hitam. Rambutnya juga sudah ditata dengan rapi, membuat pria itu semakin tampan. Angga bahkan tak berkedip beberapa detik melihat pria yang sedang memakai sepatunya itu. Kemana saja Angga selama ini, kenapa dia baru menyadari kalau Aditya begitu mempesona? Padahal Angga sudah mengenal Aditya sejak dia masih SMP. Sini duduk dulu. Ada yang harus aku katakan sama kamu. Aditya menepuk kursi di sampingnya. Di kursi itu Angga juga melihat bantal yang sama dengan bantal di kamar. Sekarang Angga tahu kalau Aditya tadi malam benar tidur di luar. Angga duduk di samping Aditya dengan kedua tangan saling bertaut di atas pahanya. Angga merasa gugup karena sepertinya Aditya ingin membicarakan hal serius. Apa Kak Adit akan menceraikanku? Atau Kak Adit mau buat perjanjian pernikahan kayak di novel itu? Koma. Pikiran Angga sudah kemana-mana. Aditya menggeser duduknya hingga bisa menatap Angga dengan leluasa. Dek, kamu tahu kan kalau kita sudah sah menjadi pasangan suami istri? Iya Kak. Angga gugup bukan main saat ditatap seperti itu oleh Adit. Pernikahan kita memang mendadak dan bukan keinginan kita berdua. Tapi bagiku, pernikahan ini bukan main-main. Meski kita menikah tanpa ada cinta di dalamnya, tapi aku tetap berkomitmen untuk menikah sekali seumur hidup. Angga tampak membuang nafas lega saat mendengar pernyataan langsung dari Aditya. Kamu kenapa? Jangan kamu berpikir kalau aku mau membuat perjanjian pernikahan kayak di novel ya. Angga hanya meringis karena pikirannya bisa ditebak oleh Aditya. Jangan berpikir terlalu jauh, Dek. Aku tidak akan melakukan hal aneh kayak gitu. Aku menghargai pernikahan dan aku nggak mau mengingkari janjiku sama kakak kamu terutama sama Allah. Jadi, aku minta sama kamu untuk mencoba menerima pernikahan ini. Ayo kita sama belajar untuk saling menerima. Kamu mau kan? Angga tampak ragu menjawabnya. Dia yang masih begitu asing dengan Aditya. Tentu saja tak mudah untuk mengambil keputusan. Walau sebenarnya tak ada gunanya juga karena nyatanya pernikahan itu sudah terjadi. Apa kamu malu punya suami yang umurnya jauh di atas kamu? Atau kamu sudah punya pacar? Tanya Aditya karena Angga tak langsung menjawab. Enggak, Kak. Aku nggak punya pacar. Jawab Angga dengan cepat karena tak mau Aditya salah paham. Kalau cowok yang aku suka sih ada, lanjut Angga dalam hati. Dari dulu Angga memang begitu ketat menjaga adiknya.
Angga tidak pernah mengalami yang namanya pacaran karena semua pria yang mendekatinya pasti takut dengan kakaknya. Jadi gimana? Apa kamu mau menerima pernikahan ini? Insya Allah, Kak. Jawab Angga setelah meyakinkan dirinya. Tapi Kak Adit pasti tahu aku ini tidak bisa apa-apa. Aku tidak seperti wanita di luar sana yang pintar mengurus rumah. Aku nggak bisa masak kayak Kak Adit. Angga menunduk dalam. Dia merasa benar malu saat ini. Semuanya butuh proses deh. Kamu bisa belajar pelan, aku tidak memaksa. Kalau masak, aku juga bisa jadi nggak usah khawatir. Atau kita juga bisa beli kalau nggak sempat masak. Jangan tertekan dengan semua itu. Jalani saja dengan ikhlas. Iya Kak, Angga ngerti. Sebenarnya masih banyak yang mau aku bicarakan sama kamu. Tapi ini sudah semakin siang. Aku harus berangkat. Aditya mulai memakai jaketnya. Walau sebagai manajer di bank swasta terkemuka di negeri ini, Aditya hanya memiliki satu motor matic sebagai teman berangkat dan pulang kerja untuknya. Kamu mau libur dulu kan untuk beberapa hari? Aditya mengerti kalau Angga sebenarnya masih begitu kehilangan kakaknya. Aku mau masuk aja, Kak. Kalau sendiri di rumah aku malah ingat sama Kak Angga. Mata Angga langsung berair kalau mengingat Angga. Ya sudah lekas ganti baju, aku tunggu. Kampus kamu searah sama tempat kerjaku. Nggak usah Kak, aku kuliah siang jadi Kak Adit duluan aja. Nanti telat. Ya sudah kalau begitu, pakai ini untuk ongkos kamu. Aditya memberikan 2 lembar uang berwarna merah. Enggak usah Kak, aku masih ada. Tolak Angga karena masih begitu sungkan. Terimalah, ini termasuk nafkah dariku sebagai suamimu. Hati Angga kembali terenyuh karena sikap Adit. Pria itu benar mengemban tanggung jawab yang diberikan kakaknya. Makasih Kak, maaf baru memberimu itu saja karena aku lupa belum menarik uang tunai. Nggak apa-apa kok Kak, ini sudah cukup. Tapi Angga dibuat terkejut karena Aditya malah memberikan ponselnya pada Angga. Tulis nomor HP kamu di situ, biar aku bisa menghubungi kamu. Oh, iya Kak. Angga sampai lupa kalau mereka belum bertukar nomor telepon. Ini Kak. Aditya tampak mengotak-atik ponselnya sebentar sebelum mengulurkan tangannya pada Angga lagi. Kali ini Angga kebingungan karena tadi Aditya memberikan ponselnya, tapi sekarang tangan Aditya kosong tak memegang apapun. Salim dulu kalau suami mau berangkat kerja, ucap Aditya karena istri kecilnya itu tampak kebingungan. Wajah Angga langsung memerah dan terasa panas. Iya, hati ya Kak. Angga langsung menyambut tangan Aditya dan mencium punggung tangan berotot itu dengan lembut. Berdesir seluruh tubuh Angga saat bibirnya bersentuhan dengan kulit Aditya untuk pertama kalinya. Memang pertama kali karena saat mereka menikah, Angga tidak sempat mencium tangan Aditya. Bisa aku minta sesuatu sama kamu sebelum berangkat? Apa Kak? Angga mengangkat wajahnya setelah mencium tangan Aditya. Aku suamimu bukan kakakmu, Angga. Jadi jangan panggil aku kakak seperti kamu memanggil Angga. Terus harus panggil apakah? Aditya selalu berhasil membuat Angga gugup karena tatapannya yang dalam.
Mas, pinta Adit. Mas, ulang Anga dengan terbata. Dalam dek, jantung Anga seperti meledak di dalam-dalam sana. Anga. Suara cempreng itu terdengar memenuhi lorong kampus yang lumayan ramai. Caca. Tubuh Anga ditubruk begitu saja oleh Caca, sahabat satu-satunya di kampusnya itu. Maafin gue maaf gue nggak bisa temenin lo kemarin Caca tiba menangis seduh di pelukan Anga. Caca menyesal karena tidak ada di saat Anga butuh dukungan. Kemarin Caca memang sedang berada di rumah neneknya yang ada di luar kota dan baru pulang tadi pagi. Jadi dia tidak bisa hadir di pemakaman kakaknya Anga. Nggak apa-apa Ca, jangan nangis dong, dilihat orang banyak. Caca menjauhkan tubuhnya laku menoleh ke kiri dan kanannya. Memang benar kalau dia sedang menjadi pusat perhatian. Ya udah, kita cari tempat duduk dulu. Gue mau lo cerita semuanya, kenapa Kak Angga bisa kecelakaan kayak gitu. Caca menarik Angga untuk duduk di baku taman yang letaknya ada di bawah pohon. Rindangnya dedaunan menghalau sinar matahari hingga tempat itu tak terlaku terik. Kalau menurut polisi dan rekaman CCTV, Kak Angga dinyatakan hilang kendali saat berkendara karena ini termasuk kecelakaan tunggal. Kak Angga juga dinyatakan bebas dari obat terlarang dan minuman beralkohol. Cerita Angga menurut polisi kemarin di rumah sakit. Astagfirullah. Yang sabar ya Nga, Caca kembali memeluk Angga. Kata sabar yang diucapkan Caca justru membuatnya kembali terenyuh. Dia kembali mengingat semua yang terjadi kepadanya 2 hari ini. Caca pasti akan terkejut jika dia tahu apa saja kejadian yang menimpa Angga selain musibah kepergian Angga. Lo tenang aja Nga, lo nggak sendirian di dunia ini. Masih ada gue, lo bisa anggap gue saudara lo. Makasih, Ca. Aku seneng banget punya sahabat kayak kamu. Mereka berpelukan cukup lama. Keduanya sama menangis tanpa mempedulikan keadaan di sekitarnya. Jadi sekarang lo tinggal sendiri? Apa perlu gue pindah ke rumah lo untuk sementara? Biar lo gak tinggal sendirian, atau lo bisa tinggal di rumah gua, gimana? Angga menggeleng sambil mengusap air matanya yang tak lagi terbendung. Dia menunduk sambil menangis tanpa suara. Kenapa? Lirih Caca merasa iba. Sebenarnya, akhirnya Angga menceritakan semuanya pada Caca. Angga membagi semuanya dengan Caca bukan untuk mengeluh sebenarnya. Tapi dia hanya ingin mengurangi beban pikirannya dengan sahabatnya itu. Astagfirullah Nga, cobaan lo benar nggak main, Caca kembali memeluk Angga. Tapi kali ini dia tidak menangis. Dia malah mencoba menenangkan Angga dengan menepuk pelan punggung Angga. Jadi sekarang lo udah nggak tinggal di rumah itu lagi? Angga melepaskan diri dari Caca sebelum menjawab pertanyaan Caca dengan sebuah gelengan. Lo tinggal sama suami lo itu? Caca sedikit ragu menyebut Aditya dengan suami. Iya, sekarang dia yang menggantikan Kak Angga. Tapi dia baik kan Nga? Dia nggak kayak suami di novel yang jahat dan nggak mau mengakui lo sebagai istri. Dia nggak buat perjanjian yang aneh kan Nga?
dia nggak punya pacar kan nga? Koma, 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 koma. Caca begitu khawatir kalau pernikahan Anga terjadi seperti di novel yang sering ia baca. Aku belum kenal Mas Adit lebih jauh, Ca. Anga mencoba membiasakan diri memanggil Aditya seperti yang orangnya minta. Aku cuma kenal dia sebagai sahabat Kak Angga aja. Tapi dari kemarin aku sama dia baik kok, Ca. Dia perhatian dan lembut sama aku. Tadinya aku sempat mikir kayak kamu tadi, Mas Adit bakalan buat perjanjian pernikahan. Tapi ternyata tadi pagi dia bilang kalau dia mau serius sama pernikahan ini. Dia pingin nikah cuma sekali seumur hidup dan dia pingin aku menjalani pernikahan ini dengan ikhlas. Dan kalau soal pacar, aku nggak tahu. Gue paham nggak? Kayaknya dari cerita lo ini, Mas Adit lo itu orangnya baik deh. Mungkin juga dia nggak punya pacar. Buktinya dia mau terima pernikahan kalian gitu aja. Mungkin aja, Ca. Tapi aku masih canggung sama keadaan ini. Anga yang jarang bergaul dengan laki tentunya merasa begitu canggung berada di dekat Aditya. Apalagi mereka berada dalam satu rumah dan mungkin aja akan berada di dalam kamar yang sama dan berbagi ranjang yang sama pula. Namanya juga baru 2 hari, tapi lo harus mencoba membiasakan diri nga. Benar kata mas suami lo itu, kalau lo harus ikhlas biar bisa menjalani pernikahan kalian dengan baik. Pepet terus nga, jangan sampai kendor. Udah sah juga. Ih, apaan sih, Ca? Anga memukul pelan lengan Caca yang suka bicara aneh dan ceplos. Tapi ngomong, dia ganteng nggak nga? Mau lihat dong. Ganteng, gumam Anga. Pikirannya lalu tertuju pada Adit. Anga mengingat detail wajah Adit serta penampilan suaminya itu. Tiba Anga menunduk dan menyembunyikan senyumnya dari Caca. Ya elah nga, kalau lihat senyuman lo yang malu putri malu itu gue yakin kalau mas suami lo itu ganteng pakai banget. Masalahnya dari dulu banyak cowok bejibun yang deketin lo dan lo biasa aja. Nah ini, baru aja ditanya ganteng apa enggak malah mesem sendiri. Anga langsung memegang kedua pipinya yang ikut terasa panas hanya karena membayangkan Aditya saja. Mana dong lihat, ada fotonya nggak? Nggak ada, nggak punya, jawab Anga dengan jujur. Kalau nomor HP, kan biasanya ada tuh di foto profilnya. Penasaran banget gue sama suami ya udah bikin sahabat gue malu kayak gini. Nggak ada, Ca. Aku nggak punya nomor teleponnya juga. Ingin rasanya Caca ingin pingsan karena kesal dengan kepolosan Anga. Ih, gimana sih lo nga? Pembicaraan mereka berakhir karena sudah waktunya masuk ke dalam kelas. Beberapa jam berlalu, Anga dan Caca berjalan beriringan keluar dari kelas mereka. Tapi tiba Anga berhenti karena ponselnya yang bergetar. Nomor siapa ini? Gumam Anga karena di aplikasi pesan yang ia punya. Pemilik nomor itu tidak memiliki foto profil. Bersambung.